Bab 21. Ketika Daisy diminta oleh Lord Valerian untuk membimbing Kathy dengan pekerjaan rumah-rumah mewah karena dia akan secara resmi mulai bekerja pada hari berikutnya, wanita tua itu diambil kembali untuk waktu luang. Seorang pelayan setara dengan pelayan untuk orang-orang kelas atas dan Kathy tidak diundang ke sini sebagai tamu. Mengapa Tuan melakukan hal seperti itu? Sebagian besar pelayan di mansion itu baik tetapi tidak semuanya baik. Aku akan meninggalkan dia di tanganmu. Kemudian Nyonya Flynn, Daisy mendengar Tuan berkata dan dia menundukkan kepalanya. Kathy menerima semuanya seperti yang dijelaskan Daisy saat melewati mansion. Sebagai tamu dia belum menjelajahi mansion karena dia lebih sering bersembunyi di kamar atau di taman, tetapi sekarang sebagai pelayan dia bisa melihat betapa indahnya mansion itu sebenarnya. Itu tampak lebih besar dengan langit-langit tinggi yang memiliki lukisan di atasnya. Di belakang mansion ada lorong untuk memasuki area bawah tanah. Apakah ini yang mengarah ke kamarmu? Tanya Kathy saat mereka berjalan melewatinya. Meskipun ada obor seperti api yang menyala di kedua sisi, tempat itu terlihat lebih gelap karena dindingnya yang hitam. Memang, jawab Daisy sambil tersenyum memperhatikan bagaimana Kathy menyebut tempat itu sebagai kamarmu, dan bukan kamar pelayan. Setiap pelayan atau pelayan yang bekerja untuk Lord Alexander tinggal di tempat ini tetapi bukan para jenderal dan komandan. Saya pikir Anda sudah tahu itu. Petik 2. Ya, jawab Kathy. Lord Alexander telah menyebutkannya ketika dia menetapkan beberapa aturan padanya sebelum dia pergi bersama Daisy. Ruangan itu dibagi menjadi dua setelah aula umum, satu untuk pria dan yang lainnya untuk wanita. Beberapa pelayan yang sedang bergosip berhenti untuk melihat orang baru di bawah tanah. Di sisi lain dia bisa merasakan tatapan pria padanya yang hadir. Semuanya, ini Catherine dan mulai sekarang dia akan membantu kita di sekitar rumah. Wanita tua itu memperkenalkan Kathy kepada sekelompok orang. Bukankah dia tamu yang dibawa Nona Sylvia ke sini beberapa hari yang lalu? Salah satu pelayan bertanya. Ya, dia tapi, wanita tua itu dipotong oleh pelayan lain. Apakah Tuan selesai menidurimu dan mengubahmu menjadi pelayan? Dia memiliki ikal coklat yang jatuh melewati bahunya dan matanya yang berwarna zaitun. Apa? Kathy merasa matanya melebar mendengar pertanyaan tak terduga yang dilontarkan padanya. Tahan lidahmu Matilda sebelum aku melaporkan perilakumu, Daisy memperingatkan gadis itu dan melihat Matilda menyeringai. Kathy mencatat bahwa gadis itu bisa menjadi orang yang menarik bagi selera pria dengan lekuk tubuhnya yang bagus. Sepertinya belum, komentar Matilda saat dia keluar dari aula umum. Jangan pedulikan dia Nona Kathy. Dia memiliki satu lidah yang kasar, Daisy meminta maaf dengan cemberut di wajahnya. Daisy benar, jangan ganggu dia. Seorang gadis maju ke depan sekitar usianya dan memberikan tangannya ke Kathy dengan senyum lebar. Saya Cynthia dan ini Faye. Halo, Kathy berjabat tangan dengan gadis-gadis itu dengan sedikit gugup sekarang. Apakah semua orang berpikir bahwa dia dan Tuan telah melakukannya dan itulah sebabnya dia ada di sini? Oh, lihat waktu. Saya perlu membawa teh ke kamar Lord Alexander, kata Cynthia melihat jam di dinding. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu mulai sekarang, kata Daisy dan berbalik ke arah Kathy. Kamu akan bertanggung jawab untuk membawa teh ke kamarnya dan hal-hal lain yang disebutkan sebelumnya. Senyum di wajah Cynthia jatuh dan alisnya berkerut. Tapi, Cynthia berbicara dan Daisy mengangkat tangannya. Bukankah kamu yang mengeluh bahwa kamu memiliki banyak pekerjaan di piringmu? Sekarang, Cory, dia meneriakkan nama itu, bisakah kamu menunjukkan jalan kembali pada Kathy? Seorang pria muda jangkung berusia awal 20-an bangkit dari ujung meja untuk berjalan ke arah mereka. Ayo, kata pria itu memimpin jalan keluar. Dengan busur kecil Kathy mengikuti pria bernama Cory. Saat dia berjalan melewati lorong yang terang benderang, dia mengangkat bagian depan roknya sedikit agar tidak kotor. Tinggal di sini adalah ide yang bagus, pikirnya dalam hati. Yang paling penting adalah jika dia bisa bertahan hidup tetapi sebulan akan berlalu dengan mudah, bukan?
Dia bisa menangani 1 bulan, dia mengangguk pada dirinya sendiri. Jadi kapan kamu mulai bekerja? Tanya Cory padanya. Besok pagi-pagi sekali, jawab Kathy dan mendengarnya menyenandungkan lagu saat mereka keluar dari bawah tanah merasakan udara sejuk. Apakah nenek memberitahumu tentang aturan yang harus diikuti? Dia bertanya padanya dan dia menatapnya dengan cemberut. Tunggu, dia ingat Daisy menyebutkan bahwa dia punya cucu. Halo, kamu di sana. Ah maaf, apa? Dia bertanya dengan nada meminta maaf. Aku bertanya apakah kamu diberitahu tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan di mansion ini? Cory mengulangi dirinya sendiri menatapnya dan melihatnya mengangguk. Aku masih akan memeriksa beberapa dari mereka untuk memastikan kamu tahu, dia. 1. Dengarkan baik-baik atasan Anda. 2. Jangan pernah menghalangi jalan Tuan. 3. Jangan membuat masalah dengan pekerja lain di sini karena itu akan memberimu malam di penjara bawah tanah, katanya sambil menepuk bahunya dengan ramah. Mengerti, jawabnya. Hanya untuk rasa ingin tahu, apakah kamu benar-benar seorang tamu? Dia bertanya dan kemudian menambahkan melihat perubahan ekspresinya, kamu tidak harus menjawab jika kamu tidak mau. Saya kehilangan keluarga saya baru-baru ini dan saya dibawa ke sini. Saya membutuhkan pekerjaan dan Tuhan berbaik hati menawarkan saya pekerjaan di sini, jawabnya tanpa menjelaskan penyebab kematian kerabatnya. Saya sedih mendengarnya. Anda tahu jika dia diinterupsi oleh seorang gadis dari lantai pertama. Hei, Cory, Nyonya Hicks menanyakanmu. Dia memandang Kathy dan bertanya, siapa itu? Ini Kathy, dia akan bekerja dengan kita, jawabnya. Gadis itu melambai pada Kathy yang membuat Kathy balas melambai padanya dengan canggung, itu Dorothy. Baik, sampai jumpa nanti, katanya bergegas masuk ke dapur seperti angin puyuh sementara Kathy kembali ke kamarnya. Kathy sudah terbiasa bangun terlambat dan merasa agak sulit untuk bangun lebih awal daripada ingin tidur tetapi dia tetap bangun. Nyonya Hicks adalah wanita yang bertanggung jawab atas dapur dan dia pasti berteriak cukup keras agar semua orang bergegas dan bekerja secepat mungkin. Itu berisik namun hidup di dapur di mana itu membuatnya khawatir dan kesepian memudar sejenak. Cory bekerja sebagai uluran tangan di dapur dan membuatnya mudah bernafas ketika dia pertama kali melangkah ke dapur setelah dia selesai menyirami tanaman di dalam mansion. Pada 2 hari pertama, dia telah mengajarinya cara mengatur barang-barang dan membantunya menyiapkan troli dengan sarapan. Itu adalah pekerjaannya sehari-hari untuk mengantarkan sarapan ke kamar Lord Alexander setiap pagi. Sebelumnya Daisy adalah satu-satunya yang diizinkan memasuki ruangan selama ketidakhadirannya dan sekarang Kathy. Areo adalah salah satu kucing yang sulit ketika harus memandikannya. Dia akan berlarian di kamar mandi untuk menangkapnya karena dia keras kepala untuk dibersihkan. Selain itu, dia menyirami tanaman di mansion dan suka membantu di dapur karena selalu menyenangkan mendengar orang-orang menggoda dan tertawa, tetapi itu datang dengan omelan Nyonya Hicks. Alasan lain adalah karena dia berteman di sana. Kathy tidak bisa mengatakan bahwa dia bergaul dengan semua orang di mansion. Ada yang kedua dalam perintah, Oliver yang selalu menangkapnya bebas dan akan menegurnya karena berlama-lama. Rasanya seperti dia menikmati memilih kesalahan dan hanya menunggu untuk mengkritiknya di setiap kesempatan yang diberikan. Lalu ada pelayan yang berbicara di belakangnya tentang bagaimana dia tidur dengan Tuhan dan itulah mengapa kamarnya berada di sebelah kamarnya. Dia telah berpikir untuk pergi kepada Tuan dan memintanya untuk membiarkan dia tinggal di bawah tanah tetapi dia tidak mau. Apakah salah untuk berpikir bahwa dia dalam beberapa hal istimewa baginya? Pikiran itu membuatnya bahagia. Tapi kemudian ada hari-hari ketika dia melihat wanita pergi ke kamarnya di malam hari. Dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak berharap lebih dan bahagia dengan hanya tinggal di sebelah kamarnya. Tidak peduli seberapa tampan dia status mereka, adalah alam semesta yang terpisah. Dia adalah seorang tuan.